Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nur Indah Sari, NIM 210407561055, kelas 31C. Video kali ini saya akan membahas politik luar negeri Indonesia dan kerjasama yang dilakukan Indonesia untuk: yang pertama, memagari potensi disintegrasi bangsa Indonesia. Disintegrasi adalah keadaan yang tidak bersatu, menyebabkan hilangnya keutuhan atau persatuan, dan dapat menyebabkan perpecahan. Untuk mencegah adanya potensi disintegrasi bangsa Indonesia dapat dilakukan dengan menjadikan tujuan politik luar negeri Indonesia yang dikemukakan oleh Muhammad Hatta dan juga agenda politik luar negeri oleh Insinyur Soekarno sebagai suatu petunjuk dalam mewujudkan integrasi. Di antaranya yaitu: 1. Mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan negara. Kedua, memperoleh barang-barang yang diperlukan dari luar negeri untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ketiga, meningkatkan perdamaian internasional. Yang keempat, meningkatkan kesadaran antar bangsa sebagai pelaksanaan cita-cita Pancasila. Adapun agenda politik luar negeri Indonesia yang dikemukakan oleh Insinyur Soekarno adalah: 1. Mengusahakan simpati dan dukungan masyarakat internasional. Kedua, menggalang solidaritas negara di dunia. Yang ketiga, mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara. Dengan berpatokan dari tujuan dan agenda politik luar negeri Indonesia, sehingga dapat mencegah adanya disintegrasi bangsa. Selanjutnya, politik luar negeri Indonesia dan kerjasama yang dilakukan Indonesia untuk pemulihan ekonomi. Terpilihnya Indonesia sebagai pemegang presidensi G20 memiliki nilai strategis bagi pemulihan ekonomi dan pencapaian Indonesia maju apabila kita mampu mengkapitalisasi peluang dan tantangan dengan kemanfaatan optimal bagi kepentingan Indonesia. Momentum tersebut harus dapat dimanfaatkan bagi pemulihan ekonomi dan untuk mencapai Indonesia maju dengan memainkan peranan strategis Indonesia dalam mendorong upaya bersama untuk pemulihan ekonomi dunia. Dengan tema G20 tahun 2022, Recover Together, Recover Stronger, bermakna dapat tercipta pertumbuhan ekonomi yang inklusif, people-centered, serta ramah lingkungan dan berkelanjutan. Secara lebih spesifik, presidensi G20 Indonesia akan dapat menjadi momentum untuk meningkatkan kontribusi dalam mendukung pemulihan ekonomi domestik. Dengan adanya rangkaian pertemuan yang kumulatif menghadirkan ribuan delegasi dari seluruh negara anggota dan berbagai lembaga internasional. Secara langsung, manfaat pada aspek ekonomi dapat dirasakan dari kunjungan delegasi negara G20 yang dapat meningkatkan devisa negara, menggeliatnya kembali sektor pariwisata khususnya di Bali dan Indonesia pada umumnya yang tertekan sangat dalam di era pandemi, serta meningkatkan konsumsi domestik dengan optimalisasi peran usaha mikro kecil menengah, peningkatan PDB hingga penyerapan tenaga kerja. Poin selanjutnya dari politik luar negeri Indonesia dan kerjasama yang dilakukan Indonesia untuk peningkatan citra Indonesia. Melalui bidang pariwisata, Indonesia menciptakan Wonderful Indonesia yang merupakan nama baru dari Visit Indonesia. Kampanye Wonderful Indonesia memiliki tujuan utama, yaitu untuk mengenalkan keindahan pariwisata Indonesia agar membangun citra baik di dunia internasional. Dalam melakukan branding pariwisata, Wonderful Indonesia mengacu pada 3 hal utama, yaitu budaya, alam, dan karya kreatif. Budaya mempertunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki berbagai macam suku, bahasa, tradisi, dan adat istiadat. Melalui aspek alam, Indonesia ingin memamerkan pada dunia bahwa negeri ini memiliki keindahan gunung, bawah laut, dan hutan yang terbaik di dunia.
Saat berbicara mengenai karya kreatif, Indonesia menyajikan berbagai ragam karya masyarakatnya yang pasti dapat memikat warga dunia. Wonderful Indonesia menggunakan gaya diplomasi multi-track diplomacy, di mana proses terwujudnya suatu yang berhubungan dengan dunia internasional dilakukan dengan bekerja sama antar individu, institusi, maupun komunitas yang ada untuk menciptakan tujuan bersama. Dalam multi-track diplomasi ini, Wonderful Indonesia menggunakan track 1, government, track 2, non-government, track 3, business, track 4, private citizen, dan track terakhir adalah media. Poin keempat dari politik luar negeri Indonesia dan kerjasama yang dilakukan untuk meningkatkan perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri. Untuk meningkatkan perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri, Kementerian Luar Negeri menandatangani perjanjian kerjasama dengan Justice Without Border atau disingkat dengan JWB. Perjanjian kerjasama tersebut meliputi antara lain penyediaan pengacara pro bono atau tidak berbayar untuk memberikan bantuan hukum bagi TKI yang menghadapi permasalahan di luar negeri, dimulai dari negara Singapura dan Hong Kong. Kerjasama juga meliputi upaya penguatan kapasitas staf di perwakilan Indonesia oleh para pengacara setempat mengenai cara-cara memperjuangkan hak-hak TKI yang memiliki masalah dengan majikan. Melalui kerjasama dengan Justice Without Border ini diharapkan penanganan kasus-kasus tenaga kerjaan dapat dilakukan bersama dengan pengacara-pengacara pro bono.